Ya, katakan kepada kiri kananmu, kamu keren. Iya, haleluya. Di New York, Bapak Ibu sekalian, ada seorang jemaat usianya 74 tahun. Ya, dia rajin banget ibadah, rajin untuk ikut doa fajar. Dan salah satu kesukaannya, dia bilang begini, puji Tuhan loh. Kalau waktu ketemu ya kan, dia bilang gini, puji Tuhan kita masih hidup, kita masih sehat. Wah, luar biasa. Puji Tuhan kita semua masih hidup dan masih sehat ya. Nah, yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada gembala senior saya, Bapak Pendeta Lukas Kusuma, Ibu Shirley Kusuma, dan para leader di tempat ini, yang mana kembali hari ini memberikan kepercayaan kepada saya boleh melayani Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kita masih hidup, kita masih sehat ya. Karena persis 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 14 April 2025 ya, saya harus mengalami bypass jantung ya. Jadi karena ternyata didapati pembuluh darah yang suplai darah ke jantung itu ada 3 pembuluh darah utama. Yang pertama buntunya 100%, yang kedua buntunya 80%, yang ketiga buntunya 70% ya. Atas nasihat dokter dan juga atas nasihat gembala senior saya, Bapak Lukas Kusuma, beliau menyarankan untuk saya segera melakukan bypass. Dan saya percaya BMC Philadelphia dan juga banyak anak Tuhan yang kemudian turut mendoakannya, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa mujizat yang terbesar itu bukan kesembuhan, mujizat yang terbesar adalah kita hari ini ada di tempat ini tetap percaya kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan ya. Oleh sebab itu untuk pertama kalinya setelah 17 tahun saya ada di Amerika Serikat, pada hari Minggu biasanya istri saya itu selalu ada di gereja lokal di BMC New York. Maka itu kalau ke Philadelphia ditanya, Pak mana istrinya? Saya bilang lagi jaga gawang. Dan hari ini beliau ada bersama-sama saya. Boleh berdiri istriku sayang ya. Inilah wanita yang sering saya panggil adalah wanita yang berhati emas ya. Dokter bilang hari-hari ini harus jaga saya ya untuk beberapa minggu ke depan. Apalagi mohon maaf saya agak sedikit nakal soal makanan ya. Kalau ada jemaat tanya, Pak pantangannya apa? Ini setelah operasi ya. Saya bilang pantangannya cuma satu, yaitu makanan yang tidak enak. Kemudian karena jemaat ini pandai bikin babi hong, dia tanya begini, kalau babi hong boleh atau enggak Pak? Kemudian saya tanya, babi hongnya enak atau enggak? Enak Pak, itu boleh. Maka itu kalau ada istri saya, ya kan, ya boleh, tapi cuman seiris saja. Happy Father's Day buat setiap ayah yang ada di tempat ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi seorang ayah itu adalah gampang banget ya. Tinggal bikin anak, kemudian punya anak jadi ayah ya. Tapi bagaimana menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab itu adalah sebuah pilihan dan sebuah keputusan. Untuk menikah gampang banget ya. Mau yang pakai cepat nggak pakai konseling juga banyak ya di Amerika Serikat ini. Bahkan di Las Vegas cukup pakai drive-thru, bayarnya cuman nggak sampai $100 kita udah bisa menikah. Satu kali saya mendengarkan kesaksian seorang ayah dianugerahi anak luar biasa ya. Begitu istrinya hamil, maka kemudian diketahui punya anak kembar 5. Bapak Ibu sekalian ya. Nah saat kemudian
hari kelahiran itu tiba dan kemudian istrinya melahirkan 5 anak ini dan 5-5-nya hidup, 5-5-nya selamat. Bapak itu kabur, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dia melarikan diri dan kemudian tidak tahu kemana. Kemudian selidik punya selidik, kenapa Bapak ini kabur? Dia nggak mau tanggung jawab, dia merasa nggak mampu untuk menjadi ayah daripada 5 anak, ya. Nah, maka itu pada kesempatan Father's Day, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada para ayah dan nanti para istri harus dan mau mensupport suaminya, bahwa tugas sebagai seorang ayah yang utama ada 3, yaitu sebagai imam, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai raja. Apa itu imam? Imam tugasnya adalah mendengarkan. Yang kedua, tugas daripada imam itu adalah berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk apa yang sudah didengarkan. Dan kemudian setelah itu tugas daripada imam adalah melayani. Jadi mendengarkan, berdoa, dan melayani. Maka itu kalau ada para ayah yang belum berfungsi 3 hal ini, para ibu ya tolong disupport suaminya untuk bisa melakukan tugas ini. Maka itu dalam konseling pranikah selalu saya tekankan kepada calon suami atau calon ayah untuk mereka mengerti nanti kalau sudah menikah apa tugas dan fungsi mereka. Jadi yang pertama imam, yaitu tugasnya mendengarkan, berdoa, dan melayani. Pada waktu saya menikah, saya bukan orang percaya, tapi kemudian dalam perjalanan kami berdua mengenal Tuhan. Dan pada waktu itu saya nggak punya figur seorang ayah yang baik. Saya nggak mengerti bagaimana tugas daripada sebagai seorang suami. Dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, kami berdua belajar dan istri saya wanita yang berhati emas ini terus mendorong, mensupport sehingga saya bisa melakukan tugas sebagai imam, yaitu mulai mau mendengarkan. Ya, Alkitab bilang begini, bahwa hendaklah setiap kita cepat untuk mendengar. Ya, cepat untuk mendengar. Dulu saya sukanya cepat untuk berkata-kata, cepat untuk membantah, cepat untuk menyanggah. Kamu tahu apa? Ya kan? Tapi dalam perjalanan oleh kemurahan Tuhan, oleh pertolongan daripada Roh Kudus, saya mulai belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Setelah mendengar apa? Kita harus berdoa. Berdoa itu bukan tugas istri. Ya, ini ada kesalahan yang sangat besar pada zaman kekristenan mula-mula. Ya, maksud saya gereja-gereja kuno mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu, yang suka berdoa itu adalah para istri. Yang paling suka berdoa itu adalah ibu-ibu. Maka itu ada kebaktian ibu-ibu. Jarang sekali kita mendengar kebaktian daripada para ayah, ya kan? Dan kemudian dikatakan tugas ayah itu adalah cari uang, ya kan? Kalau ibu-ibu ya tugasnya di rumah dan berdoa. Ini kebalikan, ya. Sangat tidak alkitabiah. Alkitab bilang begini, bahwa kepala daripada wanita itu adalah laki-laki dan kepala daripada laki-laki adalah Kristus, ya. Jadi yang pertama, saya nggak akan bahas ini lebih lama Bapak Ibu sekalian karena ada topik yang harus saya sampaikan. Yang kedua, tugas daripada seorang pria atau ayah adalah sebagai nabi. Nabi itu apa? Menyampaikan isi hati sorga, ya, kepada istri dan anak-anak. Maka itu seorang pria, seorang ayah itu harus kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, sehingga waktu kita dekat dengan Tuhan, suka baca Alkitab, suka merenungkan firman Tuhan, maka sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah akan mudah juga
untuk menyampaikan isi hati sorga kepada suami dan kepada istri dan anak-anaknya. Maka itu tolong please para istri dorong suaminya untuk suka merenungkan firman Tuhan, bukan suka baca WA atau mainan sosial media. Ya, saya kaget sekali ketika ada seorang memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Waktu kami ngobrol-ngobrol, ya kan, saya tanya jam-jam saat teduhnya, bagaimana dia baca Alkitab. Dia bilang begini, saya baca Alkitab selalu dari WA katanya, ya kan. Jadi di WA kan banyak berseliweran Bapak Ibu sekalian, ya, berseliweran. Dan kalau kita cuman bacanya seperti itu, wah, itu gawat banget, ya kan. Artinya dia nggak punya quality time dengan Tuhan dan dia tidak mendengarkan secara pribadi suara daripada sorga. Maka itu penting sekali bagi para suami untuk meningkatkan jam-jam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tugas dari seorang pria atau suami adalah sebagai raja. Apa itu raja? Memimpin. Apa itu raja? Mengarahkan. Apa itu raja? Melindungi. Apa itu raja? Mencukupi apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya. Maka itu pria dilarang keras untuk nganggur. Pria dilarang keras untuk malas-malasan. Pria harus rajin bekerja. Amin. Alkitab bilang kalau kamu nggak kerja, maka kamu jangan makan. Ya. Nah, di rumah Bapak Ibu sekalian, saya sebagai seorang pria yang dipulihkan oleh Tuhan dan terus belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, semua tugas yang berat di rumah, saya bilang begini, semua tugas berat di rumah itu adalah tugas saya. Termasuk mencuci baju, kemudian membersihkan rumah, dan cuci piring. Satu kali saya kaget banget lihat tangan istri saya. Tangan istri saya ini empuk Bapak Ibu sekalian, ya kan. Itu kan seperti tangannya para pejabat, ya kan. Nah, satu kali kemudian saya kaget, wih, tangan istri saya kokoh, kasar. Saya bilang, apakah ini istri saya yang dulu, ya kan? Dan kemudian saya tertemplak, saya bilang, yang mulai sekarang, ya kan, kamu nggak boleh pegang semua yang berat-berat. Cuci piring serahkan kepada saya. Ngepel, menyapu, semua saya kerjakan. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, gara-gara sakit jantung ini, ya, maka dalam beberapa bulan ini, ya kan, istri saya ambil kembali tugasnya, ya kan, sampai saya malu-malu banget, ya kan. Kalau ke supermarket, ya saya malu banget Bapak Ibu sekalian, karena sampai hari ini saya belum boleh angkat grocery Bapak Ibu sekalian, ya. Maka istri saya yang angkat-angkat, yang maaf itu air galonan, dia kuat lu ngangkatnya, ya. Malu banget, saya bilang, Tuhan, ayo Tuhan tolong supaya aku cepat nih ngalami recovery, ya. Itu tugas daripada suami, daripada ayah. Sekali lagi, Happy Father's Day, ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 ini gembala senior kita, Bapak Pendeta Lukas Kusuma, mendapatkan sebuah tema yang amat sangat keren untuk setiap kita, yaitu Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Apapun yang terjadi ke hari-hari yang akan datang, kita harus siap. Amin. Tuhan sudah berbicara dengan kuat melalui gembala senior kita, dan saya amenkan Bapak Ibu sekalian. Sebab ke depan kita nggak ngerti apa yang terjadi. Nah, waktu bulan Januari program ini diperkenalkan, maka dimulai dengan stay connected. Harus tetap terhubung di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan harus tinggal di dalam kita. Mau nggak mau, kita harus stay connected dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, tanpa Tuhan kita nothing. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa.
apa yang kita kerjakan di luar Tuhan itu semuanya akan sia-sia. Dan bulan Juni ini, Bapak Ibu sekalian, subtema kita adalah stay sensitive. Artinya terus memiliki kepekaan. Seperti stay connected, harus terus terhubung. Kemarin terhubung, hari ini terhubung, besok harus tetap terhubung. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Stay sensitive. Kemarin sensitif, hari ini sensitif, besok sensitif, sampai kedatangan Tuhan. Kita harus memiliki kepekaan secara rohani. Apa itu kepekaan secara rohani yang menjadi subtema kita di bulan Juni 2025? Mari kita lihat dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini adalah ayat emas kita untuk bulan Juni 2025. Ayo kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Nah, perhatikan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Yang pertama ada kata janganlah. Yang kedua ada kata berubahlah. Setiap kata yang kemudian di belakangnya ditambahilah itu artinya perintah Tuhan. Kalau itu adalah perintah Tuhan, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Bukan soal mampu atau tidak mampu. Ya, kemarin hari Minggu saya mendengarkan live streaming dari gereja ini, Bapak Ibu sekalian, gembala senior kita menyampaikan tentang pencurahan kuasa daripada sorga, ya, pencurahan Roh Kudus. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, maka ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu adalah Parakletos. Roh Kudus itulah yang menolong, membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita rasa-rasanya nggak bisa, nggak mampu melakukan firman Tuhan itu. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan. Maka itu ini adalah perintah Tuhan. Yang pertama, Tuhan berkata supaya kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua, Tuhan mau setiap kita memperbaharui pikiran kita. Dengan cara gimana? Berubah. Bersama saya ucapkan berubah. 2, 3, berubah. Maka kalau kita memutuskan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan kita mau berubah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang peka secara rohani. Apa itu peka secara rohani? Ayat ini berkata, kita mampu membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kepekaan secara rohani adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita akibat kita memilih untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, akibat kita memilih untuk menjadi pribadi yang baru, yang mau merubah cara berpikir kita, sehingga kemudian kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Sekali lagi, stay sensitive. Kepekaan secara rohani adalah kemampuan untuk kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Maka itu pada pagi hari ini yang pertama saya akan sampaikan kepekaan rohani dan rencana Tuhan. Ya, nanti dalam ibadah kedua saya akan sampaikan tentang kepekaan rohani membuka pintu mujizat, dan nanti pada ibadah yang ketiga saya akan sampaikan kepekaan rohani menuju kepada pemulihan. Pertanyaan, apa bedanya peka dan sensi? Ya,
Apa bedanya peka dan sensi? Peka adalah sensi yang positif, sementara sensi adalah kepekaan yang negatif. Cucu saya itu umurnya kurang lebih 9 tahun ya. Beberapa hari yang lalu saya dikirimin video ya, cucu saya yang umur 9 tahun itu berguling-guling di lantai, nangis Bapak Ibu sekalian. Nangis, maaf seperti orang dewasa kematian kekasihnya begitu, ya kan? Nangis guling-guling Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya telepon, kenapa ini? Ya kan? Terus dia bilang, tadi bermain sama temennya umur 5 tahun. Ya, temennya 5 tahun, cucu saya umur 9 tahun. Kemudian temennya bilang gini, gitu, ya kan? Nah, cucu saya tersinggung. Dan kemudian dia datang ke rumah temen ini, ya kan? Dia laporin loh kepada papa mamanya. Om, tante, tadi si Anu dia bilangin saya, ya kan nggak apa-apa Jede, ya kan? Wih sakit hati loh, ya kan? Cucu saya sakit hati, nangis terguling-guling, itu namanya sensi, ya kan? Kalau orang yang sensi itu datang ke gereja, kemudian dengar firman Tuhan, dia gampang tersinggung loh. Wih pendetanya nyindir saya, ya kan? Tapi kalau orang yang peka secara rohani, aduh Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mentempela aku. Menangis dia dan dia bertobat. Satu kali di New York Bapak Ibu sekalian, ada satu jemaat, dia asli Betani. Dia bilang, saya ini asli Betani Pak. Ya, saya nggak ngecek itu sertifikatnya asli atau tidak. Ya kan, dia punya ijazah Betani asli atau tidak. Tapi dia bilang asli loh, ya kan. Jadi setelah saya selesai khotbah, ya sekian belas tahun yang lalu kan saya paling suka khotbah tentang keluarga. Karena saya datang ke sini gara-gara keluarga kami dipulihkan dan dipromosikan oleh Tuhan. Jadi saya suka banget khotbah tentang keluarga. Nah ternyata orang yang baru pertama kali datang dan asli Betani ini, Bapak Ibu sekalian, dia tersinggung banget dengan khotbah saya ini. Dan dia bilang kepada temennya yang ngajar, kamu kasih tahu ya kepada pendetanya bahwa saya ini ngalami gini. Enggak lah, kapan saya bilang sama pendeta saya, wong kamu kan tahu kita baru datang ke sini dan kebaktian sudah mulai. Itulah orang sensi, dengar firman Tuhan. Ya, orang yang sensi tersinggung, ya kan? Orang yang sensi kalau dia kerja, ya kan, dan kemudian dikasih tugas banyak oleh bosnya atau atasannya, dia ngomel gini, little to me, little to me, ya kan? Tapi orang yang peka, dia langsung teringat akan firman Tuhan, ya kan? Ada orang yang punya 1 talenta, 3 talenta, dan 5 talenta. Oh terima kasih Tuhan, artinya saya dipercaya banyak dan sebentar lagi ada promosi. Yang sensi bilang salary no up, ya kan? Alkitab cerita tentang Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Yusuf itu adalah seorang budak di Mesir. Dan sebagai budak, Bapak Ibu sekalian, sebagai budak itu nggak digaji. Kalau dia diberi berkat itu hanya karena belas kasihan daripada bosnya atau tuannya atau majikannya. Waktu Yusuf dikasih tugas Bapak Ibu sekalian, dia nggak pernah bilang little to me, but I cannot receive the salary. Ya kan? Saya nggak terima yang namanya salary. Tapi saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita kerjakan, Alkitab bilang dari Kolose 3 ayat 23 dan 24, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sebab daripada Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Kembali kepada Yusuf. Yusuf 13 tahun ada di Mesir, negeri asing, bahasanya asing, Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang asing yang dia temui. Tapi dia berikan yang terbaik.
Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu Yusuf peka bahwa apa yang dia alami ini atas seizin Tuhan, dia kerjakan dengan segenap hati semuanya. Dan setelah 13 tahun, accounting dari sorga menghitung, ya kan, bayarannya setara, yaitu dengan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita stay sensitif, kita peka secara rohani, apapun tugas yang diberikan kepada kita, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan rumah tangga, bapak-bapak yang berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja, percayalah pada waktunya dengan tepat sorga akan membayar kepada kita. Amin. Kalau Yusuf dalam perjanjian lama diberkati oleh Tuhan, lebih-lebih kita. Kita ini adalah milik Tuhan, kita ini adalah anaknya Tuhan, anak Bapa di sorga. Pasti Tuhan memberikan upahnya dengan tepat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mengapa kita harus peka? Yang pertama, karena dunia berubah begitu cepat, Bapak Ibu sekalian, dan kita perlu kepekaan rohani agar kita tidak hanyut oleh arus dunia. Tiba-tiba aja nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada tanda-tanda, Israel kemudian nyerang Iran, ya, dan itu membuat kegoncangan yang amat sangat atas dunia, bukan hanya Timur Tengah. Belum hal-hal yang lain, Bapak Ibu sekalian. Karena dunia yang berubah begitu cepat, Bapak Ibu sekalian, juga itu mengakibatkan nilai-nilai moral itu bergeser. Dulu sesuatu dianggap salah dan dianggap tidak biasa. Yang dulu dijunjung tinggi, sekarang malah dipertanyakan. Kalau kita tidak peka, maka kita akan gampang terseret dengan arus dunia ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus peka? Karena dunia tidak pernah memberi peringatan kepada kita. Ya, waktu dia menarik kita menjauh dari Tuhan, dia nggak bilang begini, hati-hati ya dek, bahwa ini gaya hidup berbahaya. Dunia nggak pernah bilang begitu, ya. Hati-hati ya dek, ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia nggak pernah memberi peringatan seperti itu. Maka itu kita perlu stay sensitif, memiliki kepekaan secara rohani, ya. Dulu hubungan seks di luar nikah dianggap tidak etis, berdosa, dan memalukan. Perzinahan, perselingkuhan itu memalukan. Sekarang banyak orang menganggap seks di luar nikah, ya, itu biasa-biasa aja, ya. Bahkan ada orang-orang Kristen, ya, sebelum menikah coba dulu. Siapa tahu nggak cocok. Kalau nggak cocok kan kita bisa cari yang lain, ya. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata supaya kita itu penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan sampai kita mencemarkan tempat tidur kita, ya. Dulu orang tua sangat dihormati, ayah dan ibu sangat dihormati. Dan nasihat mereka, nggak peduli mereka orang yang miskin, Bapak Ibu sekalian, anak-anak selalu mendengarkan dengan penuh respect dan ketaatan. Sekarang banyak anak-anak merasa lebih tahu dan sok tahu serta nggak mau mendengarkan orang tuanya, bahkan menyepelekan mereka, ya. Dulu melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Sekarang kalau orang disuruh melayani, pilih-pilih, ya kan, yang terkenal atau enggak, ya kan, yang tampil atau enggak, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Dulu Bapak Ibu sekalian, orang suka berdoa dan membaca firman, punya waktu quality time, ya. Tapi sekarang mereka doa asal-asalan,
kalau sempat doa. Bahkan ada beberapa anak Tuhan yang makan saja sudah tidak pakai berdoa, ya. Nah, yang sekarang yang paling sering digembakan oleh dunia yaitu kalau mau bahagia turuti suara hatimu. Sekali lagi, dunia selalu bilang sekarang kalau kamu mau bahagia turuti apa kata hatimu. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dikatakan, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, catat dan hafalkan. Inilah kondisi hati manusia. Maka itu Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya lah terpancar kehidupan. Kenapa kita harus jaga hati kita? Dijaga seperti apa? Yesus bilang di dalam Alkitab bilang begini, bahwa dari dalam hati timbul yang namanya kenajisan, kejahatan, rupa-rupa kecembaran, semuanya timbul dari dalam hati. Mengapa? Karena manusia jatuh di dalam dosa pada zaman Adam dan Hawa. Dan sejak itu setiap orang yang lahir itu membawa dosa asal, Bapak Ibu sekalian. Maka itu jangan pernah turuti suara hatimu, jangan pernah turuti kata hatimu, stay sensitif, turuti firman Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah turuti kata hatimu, jangan pernah turuti suara hatimu, tapi turuti firman Tuhan. Tadi saya ngobrol dengan Pak Firgus dalam perjalanan dari hotel ke sini. Ya, saya bilang sekarang demo-demo ini ya udah demo kemudian pakai nyolong lagi. Ya kan, udah demo merusak-rusak. Ya kan, udah demo kemudian kata-kata kotor yang keluar. Memang ini negara freedom, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Indonesia yang terkenal dengan negara yang religius, orangnya yang sopan, santun. Sekarang gak ada lagi kesantunan. Apa yang diucapkan seenaknya, semaunya. Menuruti kata hatimu. Ya, menuruti kata hatinya. Padahal kalau tahu Bapak Ibu sekalian, hati kita keadaannya ya seperti Yeremia 17 ayat yang ke-9. Maka itu tadi Roma pasal 12 ayat yang kedua kita harus berubah. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus peka? Karena dunia menawarkan begitu banyak pilihan. Sehingga kita perlu kepekaan rohani untuk mengenali mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dalam dunia yang banyak pilihan, kemudian media sosial yang begitu semarak. Beberapa anak Tuhan memberikan kesaksian, Pastor, sekarang saya udah gak mainan Facebook, saya udah gak mainan media sosial, saya udah gak main-mainan yang seperti itu ya. Beberapa orang saya angkat topi untuk hal-hal yang demikian. Sebab Bapak Ibu sekalian, apa yang berseliweran itu, ya kalau kita tangkap Bapak Ibu sekalian, itu mau percaya atau tidak percaya, itu akan membawa kita hanyut di dalamnya. Jadi dunia menawarkan banyak pilihan. Tontonan itu kemudian dijadikan tuntunan, ya. Sedangkan firman Tuhan yang merupakan tuntunan dijadikan tontonan. Itu kan kebalik-kebalik. Itu nggak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dalam memilih jodoh. Pilih jodoh yang seiman atau jodoh yang baik hati. Ya kan, ini kan bingung Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak sensitif, nggak apa-apa lah dia nggak seiman. Tapi orangnya baik banget. Ya kan. Kemudian melanggar firman Tuhan. Pilih sekolah, ya ini kan nanti beberapa bulan lagi orang tua juga harus memilih sekolah. Memilih sekolah yang favorit atau memilih sekolah yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Teman saya di Indonesia, aduh keren banget Bapak Ibu sekalian. Anaknya minta sekolah ke luar negeri.
Kemudian orang tuanya bilang begini, oke, kamu mau ke luar negeri, mau ke negara mana aja, ke kota mana aja, kamu sekarang browsing, yang pertama kamu cari gereja, ya. Kamu mau tertanam di gereja mana? Nah, setelah itu baru cari sekolahnya. Wah, keren banget Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kalau kamu belum menemukan gereja, jangan pernah bilang sama papi mami, kamu mau sekolah di kampus mana, ya? Karena orang tua ini sadar, Bapak Ibu sekalian, pergaulan yang buruk akan merubah kebiasaan yang baik jadi buruk. Believe it or not, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, mengapa kita harus peka? Karena kepekaan rohani akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan bagi masa depan kita. Kalau kita nggak peka, ya, secara rohani, future foresight. Apa hubungannya future foresight dengan stay sensitive? Karena dengan kepekaan secara rohani, keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan senada dengan sorga. Sehingga akan mengakibatkan future foresight kita, masa depan kita, bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang gemilang, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Roma pasal 8 ayat 37 dengan jelas berkata, dan saya mengamini dan mengimani oleh karena Yesus Kristus Tuhan, maka kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Saya sangat mengamini Alkitab yang berkata bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Saya sangat percaya sama Alkitab yang berkata bahwa kamu akan naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saya sangat percaya akan Alkitab yang berkata bahwa promosi itu datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah bawa kita sampai hari ini tanggal 15 Juni 2025, saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Yesaya 41 ayat 10 akan digenapi. Dengan tangan kanannya Tuhan akan menuntun kita. Tapi kita perlu stay sensitif, memiliki kepekaan sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita harus peka secara rohani. Karena kepekaan rohani itu ternyata akan menentukan masa depan kita. Yang pertama, kita harus peka secara rohani karena dunia berubah dengan cepat. Dan kita perlu kepekaan rohani agar tidak hanyut oleh arus dunia. Yang kedua, karena dunia menawarkan begitu banyak pilihan. Sehingga kita perlu kepekaan rohani untuk mengenali mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Dan yang ketiga, karena kepekaan rohani akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaimana caranya agar kita peka secara rohani, berani mengambil keputusan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Gak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang banyak. Yang kedua, dengan sengaja memperbarui pola pikir dan tindakan melalui firman Tuhan dan ketaatan setiap hari. Satu kali, waktu saya mau masuk di dalam pemulihan, maka saya mendisiplin diri saya sendiri. Saya pasang di handphone saya mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 8 malam. Setiap 15 menit, mulai jam 5 pagi sampai jam 8 malam, setiap 15 menit alarm saya berbunyi. Dan di dalam alarm itu, tahukah Bapak Ibu sekalian, bisa ditulisi ayat-ayat firman Tuhan.
Nanti kalau ada yang kepingin bisa belajar sama saya, ya kan? Kemudian saya isi ayat-ayat firman Tuhan itu. Waktu itu saya punya dosa terikat dengan dosa perzinahan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya isi dengan ayat-ayat tentang dosa perzinahan. Saya baca dengan bersuara. Kenapa bersuara? Alkitab bilang mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya menggemakannya harus telinga saya mendengarnya. Waktu saya membaca ayat-ayat yang sengaja saya kutip, nanti bisa minta kepada Ibu Yongki, itu ada hampir kurang lebih 90 ayat. Setiap hari saya baca dan saya amini. Setiap 15 menit saya bilang kepada diri saya sendiri, saya harus berubah. Saya nggak boleh lagi main-main dengan dosa seksual. Saya harus setia kepada istri masa muda. Pikiran saya harus kudus. Dan hasilnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan bawa saya menjadi seorang ayah, seorang suami yang bertugas, yang berfungsi sebagai imam, nabi dan raja. Hari ini bukan kebetulan Bapak Ibu ada di tempat ini. Ayat ini bukan hanya untuk para ayah, tapi untuk setiap kita. Amin. Kita harus stay sensitif karena Tuhan mau mengangkat kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Percayalah Bapak Ibu sekalian, sungguh di dalam Tuhan kita punya masa depan yang wonderful. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.